Silakan duduk, Pak. Wah, sudah selesai break asar kita ya. Empuk, Pak. Ibu juga silakan, Bu. Kita tukeran, Pak. Oh ya, kita tukeran ya. Oke, sana. Mohon maaf ya. Ya. Kita duduk mulai silakan kita duduk. Iya. Duh. Aduh. Aduh. Samping presiden ya. Agak takut saya. Aduh, biar kecipratan. Iya. Selamat datang Pak, Ibu. Boleh Pak? Mungkin silakan mau Sapa dulu ya. teman-teman kita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja Pak. Oke, itu aja mungkin ya. Iya. Gak ada bawa sepeda nih Pak. Iya. Saya mau lah kan. Cuma 3 ikat kok. Karena silakan. Saya mau juga nih sepeda dari Bu. Main acting peran juga nggak apa-apa Bu. Soalnya kan sama Ibu Iriana sukanya actingnya peran gitu, suka main peran. Kalau sama Bapak kuis gitu ya. Iya. Beda. Iya. Tadi Bapak udah assalamualaikum, pembukaannya aja. Nah, Ibu silakan Bu. Ini buat muka dimahnya mungkin ya. Gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Cowoknya juga cantik Bu. Iya. Cowoknya cantik juga. Ganteng-ganteng maksudnya. Ya. Silakan Ana, ada yang mau tanya ke Bapak. Oke, tadi kan Bapak dan juga Ibu sudah lihat nih Pak, di dalam ada beberapa UKM yang kita hadirkan. Ini adalah produk paling unggulan lah Pak kalau kita bilang ya. Ada kopi, ada baju, kaos ya, ada ijakrong juga Bu. Terus ada minyak pret juga. Nah Bapak gimana sih Pak melihat UKM yang ada di Aceh ini Pak? Saya sangat kaget sekali. Kaget karena jadi saya terus terang saya sangat kaget sekali. Jadi mungkin ini saya masuk tadi, saya melihat produk-produk yang ada, saya sangat kaget bahwa banyak sekali industri kreatif di sini yang dulunya saya lihat misalnya kayak kopi, biasanya dijual dalam bentuk mentahan, diekspor dalam bentuk mentahan, tetapi oleh anak-anak muda kita tadi packagingnya juga baik, ada dibangun di situ juga brand lokal dengan nama yang sangat baik. Kemudian juga kalau kita lihat minyak nilam yang dulunya kita ekspor juga dalam bentuk mentahan, biasanya banyak dikirim ke Prancis, tetapi saya lihat tadi sudah ada barang jadinya yang namanya minyak pret, namanya juga bagus sekali. Saya tadi beli 4 tadi karena saya parfum ini kok ini enak sekali aromanya wangi sekali, jadi saya tadi nyoba 4. Dan juga produk-produk yang lainnya misalnya kayak kain sarung dengan dibuat lukisan tangan, ada juga warna-warna dari kayu. Kok kreativitas seperti ini bisa menjadi ruang bagi anak-anak muda kita untuk mengembangkan bisnisnya. Dan juga saya kira industri fashion muslim di sini di Jabar, di Aceh ini saya kira juga memiliki kesempatan yang besar karena memang pasar sekarang ini pasar dunia sedang melihat kita fashion muslim, dan ini kesempatan kita semuanya untuk
menunjukkan bahwa kita mempunyai kemampuan dalam mendesain fashion muslim. Ya. Mungkin apa secara umum gambaran yang saya lihat seperti itu. Dan yang terakhir ini mengenai kedai kopi, warung kopi. Tahun 85-88 saya di Aceh. Kedai kopinya sudah berubah total. Desain interiornya juga sangat bagus. Kemudian penataan ruangannya juga sangat bagus. Tapi kopinya saya belum nyoba, jadi belum bisa komentar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya berdua ya. Boleh saya minta satu lah ya. Ya kayak Bapak. Ya, mungkin dari teman-teman nih yang mau bertanya kita kasih kesempatan untuk bertanya. Oke, dari Lisa mungkin. Silakan Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Lisa. Saya dari Brigade Wisata. Brigade Wisata saya perwakilan dari teman-teman duta wisata Aceh Pak. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya program dana desa Bapak cukup banyak ya Pak. Ada nggak sih Pak poin yang mengkhususkan untuk pembangunan desa wisata di Aceh? Karena kita tahu bahwasanya di Aceh ini mempunyai 2 desa, yaitu di Aceh Besar ada desa Nusa, kemudian di Sabang ada desa Jaboy. Itulah desa wisata yang cukup berkembang Pak. Jadi di Sabang, Kabupaten Aceh Besar, satu itu ada desa Nusa yang sedang berkembang sekarang, desa wisatanya, kemudian di Sabang ada desa Jaboy. Nah, ada nggak sih Pak kiat-kiat dari atau poin yang mengkhususkan dana desa itu untuk pengembangan desa wisata? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita ya. Sebetulnya dana desa ini, dana desa seluruh tanah air itu di 2015 kita sudah kan kurang lebih 20,7 triliun. 2016 47 triliun. 2017 60 triliun. 2018 60 triliun. Sampai saat ini sudah kita berikan anggaran dana desa itu ke daerah itu 187 triliun. Ini banyak anak muda nggak tahu. Untuk apa? Memang karena infrastruktur desa ini sangat jelek sekali sebelumnya. Dalam 4 tahun ini banyak digunakan untuk bangun jalan, bangun jembatan, bangun irigasi. Tetapi beberapa desa sudah mulai masuk ke desa wisata. Saya berikan contoh desa Ponggok, ini di Jawa Tengah. Membuat di situ ada umbul air, kemudian dibuat desa wisata. Setahun berapa income desa itu? Ada yang tahu? 14 miliar setahun. Kalau desa Ponggok di Jawa Tengah bisa, ada lagi desa di Gunung Kidul, namanya apa? Langgeran juga bisa, tapi kurang lebih income-nya di situ mungkin 8 miliaran. Kenapa di sini tidak bisa? Bisa, uangnya juga dari dana, kenapa tidak? Paling penting, Pak Kecik, tadi saya pagi sudah ketemu para Kecik. Saya sampaikan, mulailah dibelokkan kepada pemberdayaan ekonomi. Jangan hanya infrastruktur saja. Pemberdayaan ekonomi apa? Tadi, desa wisata. Gunakan semuanya nggak apa-apa. Hati-hati. 1 tahun 1 desa bisa dapat 1 miliar lebih loh. 1 miliar lebih. Kalau penggunaannya didampingi, desainnya didampingi, misalnya dari fakultas teknik sipil atau arsitek yang ada di Universitas Syahkuala didampingi, jadi barang pasti. Insya Allah jadi. Ini saya kira ya tugas daerah, tugas desa untuk menyiapkan itu. Tugas pemerintah pusat menggelontorkan uangnya, sama ngecek penggunaannya benar atau enggak benar, itu aja. Yeah. Nah, kalau desanya sudah itu di Ponggok, di Langgeran itu marketingnya, pemasarannya lewat online semuanya, lewat online. Sehingga ini adalah dunia anak muda yang dulunya tidak memungkinkan, sekarang menjadi mungkin.
hanya menyambungkan. Menurut saya penjualan produk-produk kopi, tadi coklat, kemudian minyak bread, menurut saya menyambungkan bagaimana ekosistem online ini bisa sambung dengan ekosistem offline. Offline-nya juga dikerjakan dengan baik, packaging dibuat baik, label untuk membangun brand-nya baik, kemudian ekosistem online-nya juga dibangun. Kalau ekosistem online dan ekosistem offline ini disambung, kemudian ketemu, jadilah yang namanya produk itu akan meluncur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan memendung, ya, jadi Pak, lu menjakannya mau tanya Pak. Jadi saya nama saya Hadi, saya konten kreator. Selaku konten kreator, semestinya saya pengen di Aceh itu ada satu tontonan gitu, seperti bioskop. Bioskop ada kan? Jadi gitu Pak. Ya kita tahu syariat Islam di Aceh itu sangat luar biasa. Jadi dengan adanya bioskop itu mungkin lebih termotivasi untuk anak-anak seperti kami. Bisa berkreativitas lagi, membuat karya film atau apa. Jadi kami ini kalau mau ingin menonton harus ke Medan Pak, jauh jadi. Biayanya mahal gitu, belum lagi tiket nonton. Jadi dengan adanya di sini kami juga bisa mengapresiasikan karya-karya filman lokal. Ya, terima kasih. Terima kasih, teman dong. Ya, ini kayak bioskop ya. Ya, kita sedikit kita hiburan kita. Solusinya Pak? Ya, untuk urusan bioskop mungkin lebih baik untuk bertanya ke Pak Gubernur. Karena kalau saya menjawab ya, di sini kan ada peraturan syariah yang harus diikuti. Jadi mungkin lebih baik kalau yang menjawab itu Pak Gubernur. Gu, jawab Pak Gu. Iya Pak Gu. Saya tak mendengarkan. Mungkin Pak Gu mau beri jawabannya? Iya. Ya, terima kasih Pak Hadi tadi ya. Izin Pak Presiden. Sebenarnya pertanyaan ini yang berwenang menjawab itu Pak Wali Kota. Ya, tapi karena Wali Kotanya nggak ada, saya bantu menjawab. Jadi benar Pak Presiden, kita kan ada kanon syariah Islam. Dalam kanon syariah Islam bukan tidak boleh bisu. Saya mau diktat ya bahwa kita sekarang ini dunia global sudah berubah begitu sangat cepatnya. Sehingga yang namanya landscape ekonomi, landscape politik, landscape sosialnya akan berubah semuanya. Yang bisa mengantisipasi siapa? Anak-anak muda. Karena sekarang dengan adanya artificial intelligence, ada advanced robotic, ada virtual reality, ada cryptocurrency, ada bitcoin, semuanya cepat sekali. Sehingga kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dari offline ke online, dari yang dulunya mungkin berjualan langsung dari pintu ke pintu, sekarang semuanya bersih angkat ke online, saya kira kesempatan ini yang bisa menjawab dan memanfaatkan anak-anak muda. Anak-anak muda, percaya saya. Ya, titipan saya, gunakanlah kesempatan peluang ini sebanyak-banyaknya. Ada opportunity yang harus direbut dan diambil. Saya kira kan memang landscape ekonominya memang sudah berubah semuanya. Ya, titipan saya itu. Oke, mudah-mudahan loh. Ya, selanjutnya ada satu lagi ya, Nopi ya. Silakan Nopi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Novianti, Pak. Saya perwakilan dari para teman-teman influencer yang ada di Aceh. Nah, berbicara dengan influencer juga berkaitan dengan fashion muslim ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih dukungan pemerintah terhadap
fashion muslim yang ada di Aceh. Apalagi Aceh ini kan dikenal dengan Serambi Mekah. Mayoritasnya muslim, memang banyak muslim. Dan bagaimana kira-kira upaya pemerintah juga terhadap para desainer untuk bisa terus berkembang agar fashion muslim yang ada di Aceh ini bisa lebih maju gitu, bisa lebih berkembang dan dikenal oleh orang banyak gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang ini memiliki yang namanya Badan Ekonomi Kreatif. Kalau pengen memperbaiki desain, ya kontak saja ke Badan Ekonomi Kreatif, Pak Triawan Munaf. Di situ kita sudah mengirim beberapa desainer ke daerah untuk memperbaiki produk, untuk bisa mengikuti tren pasar. Karena di situ banyak desainer yang memang bisa dikirim ke daerah. Yang pertama, yang kedua yang berkaitan dengan modal. Yang muda-muda ini biasanya kepentoknya di situ. Saya dulu juga mengalami seperti itu. Sekarang ada yang namanya yang bisa dipakai, yang namanya kredit usaha rakyat. Ya pakailah itu. Sudah pernah nyoba? Belum? Pernah nyoba? Belum. Permodalan di situ. Karena yang namanya usaha, kalau tidak ditunjang, disuntik dengan sebuah permodalan yang baik, ya berkembangnya sulit. Apalagi ada kesempatan. Produk ini baru laku. Jangan hilang peluang dari kesempatan yang diberikan. Kalau sebuah produk sudah laku, segera itu produksi sebanyak-banyaknya. Uang nggak ada, ya cari modalnya. Seperti tadi yang saya sampaikan. Itu saya alami dulu. Kira-kira tahun 99. Saya saat itu pameran. Saya ekspornya baru 3 bulan itu hanya 1 kontainer. Kecil, tapi saya udah bisa 3 bulan 1 kontainer. Begitu saya pameran, saya mendapatkan pesanan 1 bulan 18 kontainer. Jangan tepuk tangan dulu. Saya kan bingung. Saya hanya punya kemampuan 3 bulan 1. 3 bulan 1. Nah ini nongol minta 1 bulan 18. Gak mungkin kita bisa kerjakan itu. Terus apa yang saya lakukan? Sebagian saya kerjakan sendiri, tapi saya ngambil. Ada nggak sih Pak pesan yang bisa Bapak sampaikan ke kita semua di sini, yang kalau kita lihat kebanyakan pasti mindsetnya tuh pengen jadi PNS. Ada 86.000 sekian yang daftar PNS, slotnya cuma 5.000, yang lulus kemarin hanya 100-an Pak. Nah itu tuh yang jadi masalah di Aceh Pak. Ada nggak sih Pak saran juga untuk generasi Aceh Pak? Ya ini urusan CPNS tadi ya. Anak saya yang perempuan ini pernah daftar 3 tahun yang lalu. Terus nggak keterima, terus ya kapok. Terus sekarang mulai pada masuk ke bisnis kopi. Kalau yang kecil kan bisnisnya pisang goreng, kalau yang gede bisnisnya martabak. Tapi saya melihat ya anak-anak muda seperti saudara-saudara semuanya itu kalau ada peluang itu cepat sekali. Anak saya kecil itu masih kuliah, kemudian dapat kesempatan punya partner pisang goreng, buat pisang nugget. Bikin 1, untung langsung dalam waktu cepat. Saya ngomong apa adanya, tanpa saya bantu serupiah pun, langsung cepat, membangun mendirikan di Jakarta, kemudian Pekanbaru, kemudian Medan, kemudian Surabaya, kemudian Semarang, kemudian Bandung, muter. Saya pikir setahun paling dapat 15 outlet itu. Ternyata sekarang sudah 54 outlet. Ya bedanya pikiran yang sudah tua sama yang masih muda seperti itu. Bedanya itu.
itu aja. Tapi nggak pernah pulang. Itu aja yang saya agak waduh dulu. Kalau Sabtu Minggu pulang, sekarang kalau Sabtu Minggu pasti bukaan di mana. Ya itulah menurut saya kemandirian, tanggung jawab pribadi sudah dibangun sejak muda. Ya, dan saya perlu menyampaikan kalau peluang di PNS memang tidak dapat, ya bisa aja ke swasta. Swasta nggak bisa, ya bisa dicoba menjadi wira swasta. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir, Bu. Iya, dari Ibu ya. Iya, dari Ibu. Boleh, Pak. Untuk semuanya, jangan mudah menyerah dalam usaha. Jangan menyerah dalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu, dan juga Bapak atas kehadirannya di sini. Jangan menyerah dalam berusaha. Pak, terakhir, kalau misalnya di Malaysia ada Mahathir Muhammad memberikan posisi untuk Bro Sadik, Pak. Di Indonesia kira-kira kalau ada periode kedua, ada posisi nggak Pak untuk generasi milenial di kementerian? Saya balik sekarang. Pilihkan satu. Pilihkan. Siapa? Masa mengajukan diri sendiri. Ya Sadik itu umur, saya ketemu tuh dia masih umur 25 tahun. Di kita yang umur 24-25 yang lebih baik saya kira banyak. Tinggal kita pilih nanti, kita pilih. Satu kita pilih nanti. Ya, nggak tahu mungkin bisa dari dunia kreatif, bisa dari dunia olahraga, bisa dari dunia yang lainnya. Yeah. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu Irina. Terima kasih. Iya, Bapak. Boleh foto bersama dengan teman-teman milenials ya? Iya. Kesempatan langka nih untuk teman-teman bisa foto bersama. Ibu yang kesini. Ibu yang kesini. Jadi tempat, ya. Iya. Jadi di fotonya Ya, di sebelah sini ya? Iya, di sebelah sini, kita di sebelah sini. Iya. Udah kita masuk kamera.